Bisa Pak Sony, tadi kita sepakat juga dengan Bu Mas Dalina ya bahwa pengaturan yang dilakukan oleh aparat desa setempat ini efektif selama dilakukan dengan benar. Dari evaluasi yang Anda lihat, apa yang harus ditingkatkan? Ya, yang pertama tentu partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan PPKM Mikro ya. PPKM Mikro itu butuh betul-betul untuk menjaga komunitasnya, butuh partisipasi masyarakat secara aktif menjalankan 4 fungsi: pencegahan, penanganan, kemudian pembinaan dan pendukung. Nah, yang pencegahan ini harus betul-betul masif ya, terutama karena di kota-kota besar itu penduduknya cenderung padat ya, tinggal di rumah-rumah yang kemudian sulit untuk menjaga jarak dan seterusnya. Makanya fungsi pencegahan ini menjadi sangat penting, memastikan bahwa setiap orang menggunakan masker ketika keluar di rumah. Lalu kemudian perannya masyarakat ini bukan cuma untuk menjalankan fungsi-fungsi pencegahan saja, tapi juga pada saat mereka melihat, misalkan melaporkan, mereka harus melaporkan kalau ada orang keluar masuk ya, terjadi mobilitas seperti mudik kemarin. Karena bagaimanapun juga ada pengawasan bersama. Ini butuh pengawasan bersama, termasuk untuk karantina rumah tadi yang disampaikan oleh Bu Mas Dalina. Jadi ini memang butuh dukungan masyarakat yang luar biasa. Pemerintah nggak mungkin melaksanakan itu sendiri. Makanya PPKM Mikro tuh menjadi ujung tombak di dalam penanganan COVID-19. Dan per 1 Juni kan pemberlakuan PPKM Mikro dilakukan di seluruh Indonesia. Dengan harapan di level terkecil ini RT, RW, dan kelurahan, masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap kemungkinan-kemungkinan risiko penularan di komunitasnya. Tadi kalau kita bicara mengenai varian baru, Pak Sony, belum secara menyeluruh masyarakat mengetahui ya, atau ingin tahu begitu, masih segmented sekali. Apakah memang harus dilakukan sosialisasi lebih luas lagi? Karena kalau tadi Pak Sony bilang kan, ketika kasus merebak, masyarakat disiplin lagi. Apa jangan-jangan memang harus ditakut-takutin terus nih Pak Sony? Ya, kita harus gini, kalau kita membuat komunikasi publik yang terlalu pesimis, itu juga nggak bagus ya. Nanti mereka akhirnya juga menjadi abai. Tapi kalau terlalu optimis, itu juga menyebabkan mereka menjadi abai. Kenapa sih varian baru atau adanya mutasi virus itu menjadi concern terutama bagi pemerintah? Karena satu, itu terkait dengan efektivitas penggunaan tes PCR kita. Jangan-jangan varian baru tidak bisa terdeteksi oleh PCR kita, ya kan? Terus kemudian yang kedua, apakah dia lebih menular? Kalau dia lebih menular, tentu kita harus lebih hati-hati lagi di dalam menghandle varian ini. Lalu kemudian tingkat kematian atau keparahan yang disebabkan oleh itu dan seterusnya. Jadi memang sebetulnya itu menjadi concern bagi kami, para pembuat kebijakan. Tetapi bagi masyarakat, mutasi virus ini menyebabkan, kan kalau beberapa informasi menyebutkan bahwa adanya tingkat penularan yang lebih tinggi dengan varian yang baru. Oleh karenanya risiko meningkat ya. Positivity rate kita masih di atas 5%, tentu itu menjadi alarm bahwa risiko masih tinggi di masyarakat, ditambah dengan adanya varian baru. Jadi patuh terhadap protokol kesehatan 3M itu betul-betul penting, ditambah dengan mengurangi mobilitas. Oke, Bu Mas Dalina, apa resiko paling fatal ketika memang ada daerah yang zona merah kemudian masih melanggar? Sampaikah kita harus kembali lagi ke masa PSBB dulu, Bu Mas Dalina? Ya, jadi apa akibatnya kalau regulasi yang sudah dibuat itu tidak dilakukan? Tentu pandemi ini akan berlangsung lebih lama lagi, begitu ya. Dan saat ini juga ada satu yang menjadi concern kita, itu pandemic fatigue. Ya, kita sudah melalui ini 1 tahun lebih. Kita tahu masyarakat kita juga sudah letih. Tetapi memang disiplin untuk protokol kesehatan juga harus tetap dilakukan oleh masyarakat. Belum lagi berita-berita yang dibuat oleh media bahwa ada banyak negara sudah kembali normal, sudah mulai melepas masker dan lain-lain. Itu juga membuat masyarakat kita menjadi bertanya, kapan kita akan selesai? Sementara negara-negara lain sudah men-state bahwa mereka selesai dengan pandemi ini. Jadi komunikasi risiko itu memang penting untuk diberikan kepada masyarakat, tidak usah terlalu sering.
Saya pikir Menteri Kesehatan juga sudah secara berkala mengumumkan tentang varian baru, walaupun belum disebutkan apa akibatnya varian baru tersebut dan bagaimana mencegahnya. Yang terpenting bagi masyarakat itu mengapa varian baru itu harus kita waspadai dan bagaimana cara mereka mencegahnya. Seperti yang dikatakan Pak Sony tadi, apapun jenis mutasinya, maka intervensi yang dilakukan di masyarakat tetap sama. Di masyarakat itu 3M dan tentu pemerintah harus lebih meningkatkan upaya 3T di pemerintah. Jadi intervensinya masih tetap sama, sambil kita juga terus mendukung agar vaksinasi bisa dilakukan dengan lebih cepat. Karena vaksinasi kita berjalan menurut pandangan kami sedikit melambat di beberapa minggu terakhir ini. Oke, jadi proses vaksinasi dan juga 3T ini juga harus berbarengan dilakukan secara lebih cepat lagi begitu ya, Bu Mas Dalina? Iya, iya. Jadi there is no one ballot, there is no one sumber masalah ya, source of problem, bukan satu sebenarnya. Jadi tidak bisa kita hanya concern pada satu bagian sementara bagian lain terlupakan begitu. Jadi ini yang kemarin kita sedikit kritisi ketika kita concern pada mudik tapi kemudian bagian-bagian lain kita lupakan, terutama bagian berkerumun begitu ya. Oke, terakhir mungkin dari Pak Sony. Mungkin Pak Sony kan sangat memperhatikan perilaku masyarakat. Apa yang harus ditingkatkan? Mungkin saling sama-sama memberitahu atau memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa jangan ragu-ragu ketika tidak ada yang pakai masker, tegur saja, jangan ragu-ragu begitu mungkin Pak Sony. Ya betul. Kita ini sedang dalam masa pandemi dan berharap pandemi segera selesai. Kalau penularan terus terjadi itu risikonya luar biasa ya. Kita berhasil mengendalikan, terus naik lagi, naik lagi, dan seterusnya. Jadi penularan yang tinggi juga berpotensi menimbulkan mutasi virus baru. Nah, oleh karenanya di dalam kondisi seperti ini dibutuhkan komitmen bersama, ya. Jadi kita harus melakukan adaptasi kebiasaan baru dan punya norma baru. Norma barunya apa? Bahwa orang yang normal, orang yang sesuai norma adalah orang yang pakai masker, orang yang bisa menjaga jarak, orang yang tidak menciptakan kerumunan atau berkerumun, lalu kemudian orang yang terbiasa mencuci tangan pakai sabun. Itu adalah norma-norma kita. Dan dalam jangka panjang itu akan memperbaiki perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sehingga ketahanan kesehatan masyarakat kita itu menjadi lebih baik. Jadi ingat bahwa disiplin kolektif dan adanya pengawasan terhadap norma-norma tadi menjadi amat sangat penting. Pak Sony dan Bu Mas Dalina, terima kasih atas kebersamaan bersama kami dan juga informasi-informasinya. Terima kasih.